lucu-lucuan bareng gue Isel dan gue Cile di episode ketiga. Kita kenalan lagi nih Le. Podcast lucu-lucuan tuh apa sih? Podcast lucu-lucuan adalah podcast curhatan masyarakat Indonesia yang mau financially fit. Podcast lucu-lucuan, luapin curhatan untuk lo yang makin cuan. Semoga podcast ini tetap bikin lo gak pusing ya. Dan semakin tenang untuk menghadapi cobaan-cobaan finansial. Nah, kita mau bahas apa nih hari ini Le? Setelah kemarin kita udah bahas tentang gaji habis kemana, ya kan? Terus dana darurat. Ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang sesuatu yang juga hangat. Apa tuh? Garansi hidup berkat asuransi. Aduh. Yang pertama, sesuatu yang gue gak tahu dan gue gak paham. Selalu dari episode 1 juga lo gak pernah tahu apa-apa dan gak pernah paham apa-apa. Justru makanya gue kita ada di sini. Yang kedua, agen biasanya. Galon. Dikejar-kejar agen. Galon. Bukan dong. Lo kebayang gak sih kalau dikejar-kejar agen mau galon? Tapi ngejelasin asuransi. Gak lanjut. Terus. Iya, karena kan dia suka menjelaskan panjang lebar tentang sesuatu yang gue gak paham. Jadi gak tahu salah gue, gak tahu salah agen. Salah gue sih kayaknya. Sebenarnya bukan salah dia, Sel, tapi mungkin salah kita aja yang kita belum tahu banget tentang asuransi. Jadi sebenarnya penting gak sih sebenarnya kita punya asuransi? Nah itu, jangan nanya gue. Iya, lo kalau nanya gue juga ketahu kan, kita gak punya jawabannya. Gak jadi makin apa-apa. orang gak jadi financially fit. Gara-gara kita? Makin tidak sehat kehidupan finansialnya. Kalau gitu kita langsung aja, Sel, kita udah kedatangan seorang wanita cantik. Kita selalu kedatangan wanita cantik sih. Ini mungkin biar ketularan. Biar amin. Dompetnya juga cantik. Amin. Nah, kita sudah kedatangan tuh. Coba bisa. Asik. Selamat datang, Mbak. Boleh dong, mau perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, salam kenal. Saya dengan Jenny. Kembali lagi di podcast lucu-lucuan. Kita bahas satu nih kayaknya. Nambah satu lucu-lucuannya. Kesibukan apa nih sehari-hari ya Mbak Jenny? Ya pasti sih kerja. Kerja di OCBC. Oke. Karena Mbak Jenny sehari-hari sibuk kerja. Tahu nggak sih kenapa kita datangin Mbak Jenny di sini? Kenapa? Mbak Jenny itu pakar asuransi. Oh wow. Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Pakar asuransi. Kita bisa curhat apa aja ke Mbak Jenny nih. Iya, tapi jangan kita dulu dong. Oke, jangan kita dulu ya. Soalnya kan kita seperti biasa, kita kan punya curhatan-curhatan yang datang dari Sobat Nyala di Instagramnya @ruangmenyala. Betul, kita harus dengerin itu dulu. Kita perlu dengerin itu dulu. Ya. Kali ini kita akan mendengarkan curhatan tentang asuransi. Gue Melati, masih single. Rencananya sih mau merit 2 tahun lagi. Untungnya gue gak punya tanggungan orang tua sih, karena mereka udah punya dana pensiun sendiri. Nah, gue punya temen nih yang agen asuransi. Dia rajin banget nawarin asuransi ke gue. Semua curhatan gue ujung-ujungnya ditawarin produk asuransi lagi. Nah, berhubung gue mau nikah, jadi memang saat ini tuh gue ngepres banget budget gue. Nah, yang sering tawarin dia itu unit link. Tapi kan gue udah punya BPJS ya dari kantor. Masih perlu gak sih gue punya asuransi sendiri? Terus kira-kira asuransi apa sih yang perlu gue siapin? Dan apakah BPJS bisa cover semuanya? Nah, sepertinya itu curhatan lo kan sebenarnya maksudnya. Bukan, kenapa semua orang yang curhat dituduh gue sih? Kan lo suka curhat soalnya kan. Gitu. Nah, kita balik ke basic dulu. Tadi dia udah nyebutin unit link, BPJS, semua jenis-jenis asuransi gitu ya. Tapi kita balik ke basic dulu. Oke. Apa sih asuransi itu sebenarnya? Apa ya asuransi ya? Kita bertanya, kita kembali ditanya. Aku harus jawab apa? Baik. Kalau asuransi itu sebenarnya simpelnya gini. Asuransi itu kita mentransfer resiko, transfer resiko finansial dari si nasabah kepada si perusahaan asuransi. Ya kan, dari perusahaan asuransi dengan kita membayar sejumlah premi. Jadi kita bayar duit nih ke perusahaan asuransi ya, dan sejumlah uangnya itu udah pasti nih nilainya berapa. Ya kan, tapi untuk sesuatu resiko yang tidak pasti. Karena apa? Karena kita yakin resiko itu kan selalu ada. Ya. Benar kan? Betul. Resiko itu selalu ada dan selalu hadir. Benar gak? Cuman kan kita nggak tahu resiko itu beda-beda. Bisa besar, bisa kecil. Nah, resiko itulah yang kita bayar melalui si perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi bisa menjadi tameng kita menghadapi ketidakpastian hidup, Sel. Oh iya, banyak ketidakpastian hidup gue. Apakah bisa dijawab asuransi semuanya? Nggak bisa, Sel. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi mudahnya kita bayar ke perusahaan asuransi sejumlah premi. Ini banyak banget yang bisa kita gali nih. Iya, nanti dia yang akan
menamengi kita, gue cuma mengulang kalimat lo sih sebenarnya. Iya, menamengi kita untuk jika ada hal-hal yang terjadi, resiko-resiko yang terjadi dalam hidup yang tidak terduga. Yang tidak terduga. Oke. Betul. Kalau cara kerjanya sendiri sebenarnya si asuransi itu simple banget. Simple banget. Caranya sebenarnya simpelnya saya analogiin ya. Saya analogiin sendiri adalah kalau kita beli asuransi nih, kita beli asuransi dengan bayar sejumlah premi nih. Sejumlah premi ke perusahaan asuransi, ya kan? Diterbitin lah tuh polis. Kita punya pegangan nih, polis ini adalah kontrak yang mengikat secara hukum. Jadi ketika kita mengalami resiko, kita bisa mengajukan klaim asuransi ke si perusahaan asuransinya. Nah, jumlah uangnya sesuaikan akan keluar sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam polis. Itu simpelnya. Jadi nggak semua 100% ya? Tidak, jadi tergantung, betul. Tergantung manfaatnya yang ada di polis itu sesuai nggak? Jadi dari awal udah ada kontrak. Kalau begini maka akan begini, begitu ya? Ya. Jadi kalau misalnya tadi kan Melati curhat gitu ya, emang perlu asuransi apa aja sih gitu. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya asuransi yang dibutuhin sama masyarakat Indonesia nih pada umumnya? Waduh, kalau jenis asuransi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, kayaknya banyak ya jenis asuransi ya. Kalau dihitung-hitung sih bisa ratusan banget sih. Jenis asuransi banyak banget. Tapi cuma apa? Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kendaraan tahu. Ya, apalagi? Nggak tahu. Banyak sebenarnya. Jadi kalau asuransi itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi jenisnya itu banyak banget yang dipasarkan di Indonesia, ya kan? Yang dipasarkan di Indonesia itu banyak banget. Tapi yang umumnya yang dikenal sama orang-orang nih kebanyakan tuh asuransi jiwa, ya kan? Asuransi jiwa, terus ada asuransi kesehatan, ya kan? Asuransi kesehatan, dan yang paling sering kita dengar adalah asuransi umum. Apa tuh? Biasanya asuransi kebakaran, properti tuh, ya kan? Terus asuransi kendaraan. Nah, kalau kredit mobil kan ada asuransi kredit juga. Plus kalau kalian travel, ada asuransi perjalanan nggak? Oh iya, benar. Itu juga asuransi udah perjalanan. Lama Mas ini nggak travel. Udah lama nggak kemana-mana nih. Nah, kalau nanya tuh tadi kan ada yang membahas mengenai unit link. Iya. Nah, unit link kira-kira masuk ke asuransi jenis yang mana nih? Asuransi jiwa tradisional. Masuk dalam porsi asuransi jiwa. Tapi gue pernah denger loh, katanya nih, gue gak tahu sih ini bisa apa enggak, makanya mau nanya ya. Jadi katanya kalau pemain piano nih, contohnya pemain piano, mereka tuh bisa asuransiin jari-jarinya. Itu bener gak sih? Bener. Serius? Serius. Kita asuransi suara boleh gak sih? Boleh gak sih kayak gitu? Taylor Swift, kita suaranya. Lalu siapa asuransi Taylor Swift? Gue asuransi kita suara, Anda siapa Taylor Swift? Kebetulan saya tuh suka ngomong. Jadi kalau ntar gak bisa ngomong lagi, paling gak kan ada polis yang bisa saya tagih. Oke. Boleh nanti beli sama saya. Langsung. Gini nih. Kebeli saya nanti. Oke Mbak Sheni, tadi kan udah jelasin macam-macamnya asuransi. Tapi kalau kita balik lagi ke dasar nih, kenapa sih orang perlu asuransi? Nah, kalau perlu banget atau enggak, aku kasih analogi yang gampang aja ya. Analogi yang gampang nih, misalkan sekarang menurut Isal nih, buat apa gue beli asuransi, benar kan? Tadi kan mikir, kok gue beli asuransi, ya kan? Mendingan gue beli kosmetik, beliin barang yang bisa gue pakai sekarang, yang bisa gue nikmatin sekarang, udah, ya kan? Kalau perlu kan anak-anak sekarang pengennya jalan-jalan dulu, Raja Ampat dulu, ya kan, Labuan Bajo dulu, bener gak sih? Labuan Bajo. Ada yang instan. Nah, coba kalau bayangin, kalau misalkan besok nih ceritanya sakit DB nih, sakit demam berdarah, nggak usah penyakit yang berat-berat deh ya, sakit demam berdarah, masuk rumah sakit, kira-kira perlu keluarin uang nggak? Perlu. Perlu dong ya, perlu. Kira-kira berapa habisnya? Nah, ya kan, banyak loh. Belum periksa A, B, C semuanya ya kan, mau diperiksain kan, mau dikeluarin kan. Nah, kalau misalkan itu keluar dari kocek sendiri, rela gak tuh keluarin kocek? Anggap nih kayak kemarin mbak gua masuk rumah sakit. Kebetulan kenapa idenya demam berdarah, karena mbak gua rumah sakit dan demam berdarah. Itu pun cuma rumah sakit umum kan, 25 juta aja habis. iPhone 12. Nah, iPhone 12. Rela gak iPhone 12 itu menghilang ke rumah sakit? Padahal kalau sekarang Isal misalkan udah mikirin nih, cuma sebagian dari uang kecil dari income Isal
anggaplah 200.000, 300.000 doang disisihkan untuk beli asuransi. Biaya-biaya itu semuanya udah nggak dibayar lagi. Semua yang tanggung pemerintah, semua yang tanggung adalah perusahaan asuransi. Enak kan? Jadi kayak nabung ya sebenarnya ya. Jadi kejadian seperti itu sebenarnya kita dibantu banget sama si asuransi, perusahaan asuransi itu. Jadi uang kecil lu sebenarnya untuk mengcover uang gede. Itulah fungsinya si asuransi. Jadi kalau dibilang perlu apa enggak, coba Isel yang jawab. Gimana Sel? Mendingan keluar uang kecil apa uang gede, Sal? Lu Sel yang tanya Sel yang bukan. Aku deg-degan kalau dites kayak gini Kak. Kayak ujian. Coba dijawab. Ya perlu dong. Merasa perlu lah. Karena apalagi sekarang ya kan kita lagi penyakit nggak tahu udah makin macam-macam ya gitu. Kayaknya penting juga punya asuransi. Betul. Tapi kan udah BPJS. Gue ngomong BPJS kayak. Ya itu dia yang gue mau tanyain. Tapi kan ada BPJS. Itu dia yang mau gue tanyain lah. Karena kan tadi si Melati cerita katanya dia udah punya BPJS. Nah sebenarnya kalau kita udah punya BPJS, apalagi dari kantor biasanya juga pasti dapat ya. Itu perlu nggak sih untuk punya asuransi tambahan? Nih kalau bicara BPJS kesehatan, yang kalian ketahui itu apa BPJS kesehatan? Itu kan asuransi kesehatan, benar ya? Asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Betul ya. Nah, apa bedanya antara asuransi BPJS kesehatan dengan asuransi tambahan yang tadi swasta? Dengan asuransi swasta banyak lah ya. Di luaran juga banyak banget. Nah, bedanya gampangnya gini, cara ngebedainnya yang simpelnya itu adalah kita ambil contoh kalau kita mau konsultasi ke dokter spesialis. Sering dong kita mau ke internis atau mau ke dokter yang ahli jantung, benar kan, sering kan. Nah, bedanya itu kalau di BPJS ada prosedurnya. Di BPJS kesehatan ada prosedurnya. Prosedurnya itu harus minta surat rujukan. Jadi dari puskesmas minta surat rujukan dulu ke Vaskes 1, fasilitas kesehatan 1. Fasilitas kesehatan 1 baru nanti dia keluarin lagi surat untuk lanjutan. Jadi banyak banget tuh prosedurnya. Bedanya kalau dengan asuransi swasta, si pasien tinggal datang aja mendaftarkan diri ke dokter spesialisnya. Langsung daftarin diri, urusan bayar membayar, udah urusan si asuransi nanti yang bayarin. Nah itu yang ngebedain yang pertama. Tapi perlu diingat juga, karena BPJS ini adalah diselenggarakan sama pemerintah, preminya cukup murah. Karena ada subsidi juga. Betul, ada subsidi dari pemerintah, preminya murah. Dan murahnya juga termasuk udah murah dan lengkap. Lengkapnya contohnya gini, kalau mau klaim kehamilan, kayak melahirkan ya, melahirkan, terus sakit gigi, terus kalau misalkan kita ada sakit kritis, itu udah dijamin semuanya sama si BPJS. Kalau di asuransi swasta perlu ada namanya asuransi tambahan atau rider. Jadi kita harus beli ekstra lagi nih tambahan. Atau kalau orang beli bubble tea, tambah topping. Gue tadi mau pakai istilah itu, tambah topping. Misalnya lu toppingnya mau nambah pizza nambah juga. Gitu. Iya. Kalau untuk mendapatkan fasilitas yang tadi, yang kayak dapat fasilitas manfaat melahirkan, gigi, atau tambah penyakit kritis lagi, itu kalau di asuransi swasta perlu tambah. Berarti nambah duit lagi, nambah premi lagi, jadi lebih mahal. Nah itu yang membedakan antara BPJS sama asuransi swasta. Jadi masing-masing punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Jadi sebenarnya saling melengkapi ya. Betul. Ini gue baru tahu loh, karena selama ini biasanya kalau misalnya gue ada yang nawarin asuransi ke gue tuh selalu tanya, ini cover rawat jalan nggak? Karena gue tipe yang lebih suka rawat jalan daripada rawat inap, gitu kan. Tapi selalu dia bilang kayak, oh enggak, tapi bisa ditambah, bisa kita hitungin. Oh gitu. Gitu maksudnya. Ada add-on. Jadi akan sesuai dengan kebutuhan. Nambahin, misalnya BPJS sudah ada nih, kan dengan premi yang murah ya tadi kalau katanya Mbak Sheni. Terus nanti ditambahin lagi sama si asuransi swasta ini. Jadi makin lengkap. Makin lengkap. Tadi kan ada BPJS, asuransi swasta. Tapi tadi tuh enggak diceritain Melati. Apa tuh? Dia ngomong ada unit link. Apa tuh? Dia tanya gue. Tanya ke sini. Oke, tadi Melati ngomong tentang unit link. Unit link itu apa sih, Mbak? Oke, kalau unit link itu kalau tadi ada dijelaskan di pertama, unit link itu adalah bagian dari asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa tradisional itu kayak terms life itu dia sifatnya untuk memberikan proteksi jiwa. Kalau unit link itu udah jiwa
plus ada unsur investasinya lagi. Gitu. Baru tahu kan? Sama. Silakan dilanjutkan. Simpelnya gini, pernah gak kepikiran coba deh tanya orang zaman dulu deh, kayak orang tua kita ya, ditanya mau beli asuransi gak mah? Insip beli asuransi, gua nggak nikmatin, yang nikmatin orang lain, gua yang bayar pula, gua yang keluarin duit pula, ya kan? Karena baru turunnya, gitu, ya kan? Baru turunnya setelah lewat, setelah lewat, jadi gua yang bayar, gua kagak nikmatin gitu ya. Iya. Aduh. Udah uangnya hilang, gua nggak nikmatin lagi kan? Iya. Dari konsep inilah makanya terlahirlah yang namanya unit link. Unit link itu jadi orang jadi lebih transparan. Ada asuransi jiwanya juga, plus ada nilai investasinya. Jadi nilai investasinya tuh jelas banget kelihatan. Nilainya ditaruh di mana, jadi karena unit link itu ada unsur fluktuasi pasarnya juga, nilainya juga nggak stabil karena sesuai dengan pergerakan dari pasar modal ya, pergerakan dari pasar modal, jadi dia unsurnya nggak tetap nilainya mengikuti pergerakan, pergerakan dari produk yang ditempatkan. Jadi itu unit link. Nasabah uniknya itu pakai unit link itu bisa porsi investasi bisa dikecilin atau mau dibesarin boleh, mau ditambahin, mau dikurangin boleh, mau ditarik juga boleh. Itu bedanya. Ditarik. Itu menariknya dari unit link. Kalau tradisional itu kan lebih kepada gue beli, ya udah yang nikmatin nanti deh. Nggak kelihatan tuh yang namanya nilai tunainya apa, istilahnya ada pengembalian duit apa enggak, nggak kelihatan. Tapi kalau nilai unit link, aku kelihatan. Tiap bulan ada laporannya, nilai gue berapa bertambahnya. Plus ada unsur proteksinya juga. Nah itu lah. Jelas ya. Yang menariknya itu karena bisa ditarik. Nah, enggak. Kalau lo apa yang bisa ditarik, ntar lo tarik semua. Jangan gitu. Enggak, itu nanti kegabung sama dana darurat. Tapi yang ditarik itu tadi dana proteksinya atau dana investasinya? Dana investasinya. Tapi dana proteksinya tetap ya? Betul. Tetap berjalan. Betul. Jadi boleh dipakai memang. Kadang orang pakai ini untuk misalkan perencanaan dana pendidikan. Misalkan pendidikan anaknya kurang nih, perlu duit ekstra lagi, dia bisa tarik gak dari unit di nilai tunainya? Bisa. Tapi terus ada bonus nih ceritanya, bonus tahunan gue dapet nih misalkan dari kantor, dapet misalkan THR, nggak mau dipakai daripada takut habis nih ya, taruh di top up, istilahnya top up ya, top up di investasi unit linknya boleh nggak? Boleh. Gitu. Banyak banget. Ternyata itu menariknya. Jadi lebih transparan. Tadi kita udah dengar banyak banget ya jenisnya ya. Dari mulai yang paling sering kita dengar kesehatan, jiwa, sampai ke yang kecil-kecil tadi tuh ya. Ada unit link segala yang gue baru tahu hari ini. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang seseorang penting untuk asuransi apa yang seseorang penting untuk punyai sebenarnya? Apalagi untuk saya ya, kayak gue yang pemula banget nih. Wah, kalau kayak gitu sih kita kembalikan lagi, biasanya tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Karena pasti berbeda-beda kebutuhannya. Kayak Isa misalkan kebutuhannya mau buat beli rumah atau mau buat nikah, kan beda lagi. Asuransinya perlu seperti apa, atau selama ini belum ada yang namanya kesehatan, aku perlu yang namanya asuransi kesehatan. Jadi balik lagi kepada kebutuhan masing-masing, ya kan. Nah, kalau yang saya bisa gampang tarik garis lurus adalah kalau misalkan ada kebutuhannya lebih mementingkan asuransi aja, investasi mau dipisahin aja. Jadi itu lebih cenderung kita saranin adalah beli asuransi jiwa murni. Jadi kalau misalkan orangnya, aduh gue nggak mau campurin deh yang namanya investasi, maunya terus asuransi sendiri. Nah, kita saranin adalah beli asuransi jiwa atau term life. Jadi investasinya tersendiri aja. Itu bisa juga, atau ada yang namanya asuransi dwiguna. Dwiguna itu mungkin kalau yang tadi kan jiwa tradisional udah deh beli asuransi untuk cover meninggal dunia aja kan. Atau bisa juga oke deh gue agak konservatif, gue maunya asuransi namanya asuransi dwiguna. Dwiguna ini dia ada unsur tabungannya, jadi ada proteksi jiwanya, ada tabungannya juga, jadi nilainya pasti lebih kecil sih, lebih tetap nilainya. Kalau ini kan tadi beda ya. Kalau ini tetap nilainya kelihatan, tapi tetap pengembaliannya juga orang bilang kayak bunganya nggak gede-gede banget lah, yang penting jelas
misalkan tahun usia nanti saya umur 50, saya akan mendapatkan dana 200 juta. Itu udah pasti 200 jutanya gitu. Tuh, kalau hidup lo tidak ada kepastian, mungkin lo butuh yang kayak gitu. Butuh sesuatu yang pasti dan nilainya tetap dan tidak berubah. Biasanya itu dipakai untuk beli asuransi pendidikan, asuransi pensiun, asuransi untuk warisan. Biasa asuransi guna itu dipakai untuk itu. Gitu. Banyak banget ini asuransi. Banyak banget. Gue tadi apa nih? Gue lagi mikir apalagi yang perlu gue asuransiin. Betul. Tapi biasanya itu memang preminya lebih murah sih. Tapi kalau teman-teman misalkan mau sell atau rekan-rekan yang lain pengennya yang praktis aja deh. Aduh gue gak mau pusing deh yang lain deh. Yang penting gue mau kerja, gue mau cari duit, urusan asuransi, urusan udah dia ngurusin semuanya, pokoknya semua diurusin. Mau praktis kan berarti kan? Unit link saran kami, rekomendasinya. Gue tahu ada satu ide asuransi yang gue yakin pasti akan sukses. Apa tuh? Asuransi patah hati lah. Putus dapat asuransi, gitu kan? Iya, orang mah pura-pura putus terus-terusan lo kayak gitu. Biar dapat asuransi terus. Pasti gue yakin. Gak perlu agen repot-repot jualan. Gak perlu takut di ghosting. Gak perlu. Langsung dapat asuransi. Tapi kan itu cuma satu. Mendingan unit link. Kenapa kalau unit link satu produk ini semua manfaat dapat? Berarti harusnya di unit link harusnya masuk tuh asuransi patah hati. Itu dia. Masuk. Tapi tadi kan kita ngomongin soal premi, terus tadi Mas ini juga ngomongin premi itu ada yang besar ada yang kecil. Tapi sebenarnya gimana sih cara ngitung premi itu? Nah, kalau ngitung premi itu simple banget sebenarnya. Tapi kita sendiri harus tahu yang kita butuhkan tuh berapa. Oke. Gitu. Jadi contohnya gampang nih, misalkan nih, paling gampang adalah misalkan anggap aku kan udah berkeluarga, ya aku udah berkeluarga, terus suami kan sebagai breadwinner bukan bread maker ya, bukan pembuat roti ya, bukannya. breadwinner tuh jadi pencari nafkah ya, pencari nafkah. Jadi dia yang tulang punggungnya kita paling utama deh. Nah, udah kepikiran nih anak gua mau gua sekolahin di mana nih, ya kan? Udah direncanain nih gua mau sekolahin anak gua ke sini. Kira-kira waktu itu dia usia baru 6 tahun. Berarti kan kalau gua mau masukin misalkan kuliah, berarti at least sekitar umur 17, berarti 11 tahun lagi. Benar nggak? 11 tahun lagi. Gue udah siapin tuh ceritanya. Gue harus udah siapin tuh 11 tahun lagi, gue mau masukin anak gue kemana. Terus sekolah itu kira-kira biayanya sekarang berapa ya? Gue harus tahu dulu. Ya kan? Udah sekolah tahunnya biayanya berapa, gue harus tahu lagi inflasi pendidikan tuh kira-kira berapa. Jangan sampai gue cuma ngitung sekarang misalkan sekolah misalkan di Untar gitu. Gue butuh misalkan 20 juta. Gue hitung cuma 20 juta, ya nggak bisa. Ya, berarti 11 tahun lagi inflasi itu berapa? Inflasi pendidikan. Gue masukin juga dalam hitungan. Ya kan? Sekarang gue udah punya tabungan berapa? Banyak ya hitungannya ya, berarti ya buat bikin premi doang ya. Kita harus tahu tuh tujuannya mau buat apa jadinya. Dan berapa dana yang dibutuhin. Berapa dana yang dibutuhin. Sehingga pada saat nanti misalkan nih, kalau gue sehat-sehat, gue bisa nabung nih untuk rencana itu, benar nggak? Ya kan? Suami gue sama gue bisa nabung buat rencana anak sekolah. Tapi kalau misalkan nih terjadi resiko sama laki gue, gimana? Kan laki gue harus mikirin gimana supaya istrinya, anaknya tetap bisa sekolahin anaknya di tempat yang kita udah rencanain, ya kan? Jadi gue harus siapin sejumlah dana. Dananya itu berapa besarnya? Ya sebesar atau lebih besar dari yang kita sudah rencanain. UP jiwanya itu UP jiwa atau nilai tunai kalau misalkan unit link at least sama dengan atau lebih besar dari yang kita rencanain. Yang hitung-hitungan tadi. Betul. Gitu. Ini ngitung premi asuransi agak tipis-tipis sama self awareness ya. Karena kayak kita perlu tahu apa yang kita butuhkan. Iya. Betul. Karena intinya adalah gini, kita jangan sampai impian kita yang kita mau capai tertunda. Contoh misalkan bikin ini deh, amal bikin masjid. Nah, dari duit gue ngumpulin susah, ya kan? Tapi gue bisa nyisihin nih 200 ribu misalkan. Ya beliin aja polis asuransi. Bikin UP jiwa 500 juta. Jadi kalau terjadi resiko, uang 500 juta itu kita taruh kepada
beli yang namanya misalkan mau bangun masjid atau mau bangun apa, itu bisa rumah ibadah untuk amal apapun bisa sebenarnya. Balik lagi premi udah ya kan udah dijelasin kita jenis asuransi. Ya, udah tahu juga pentingnya asuransi. Betul. Apa, udah paham. Nah, sekarang gimana caranya kita milih asuransinya? Karena ini yang paling bingung. Ya. Ini yang paling bingung, apalagi sekarang pandemi ya. Kayaknya orang-orang pada langsung jadi agen macam-macam ya. Langsung dalam satu waktu ada 4-5 temen yang jualan terus beda-beda asuransi. Gimana cara milih asuransi? Bener banget, apalagi asuransi itu dianggap tuh di Indonesia itu berjamur banget sih. Berjamur banget karena dianggap penduduk Indonesia tuh banyak banget ya kan, 200 juta penduduk kan, jadi pangsa pasar itu gede banget. Jadi yang paling penting kalau menurut kita sih, pandangan kita ya, track record dari si perusahaan asuransinya dulu yang pertama. Track record itu jadi secara keuangan si perusahaan asuransinya bagaimana, ya kan, stabil gak, dan jangan lupa RBC-nya juga. RBC itu apa tuh? Risk based capital. Ya, yang jadi, artinya adalah rasio kecukupan modal. Rasio kecukupan modal. Tadi ngomongin gue gini. Enggak, masalahnya gue yakin banget sobat nyala di rumah nih pada kayak gitu. Ini juga di belakang kamera nih. Gitu. RBC-nya itu kurang lebih kalau ketentuan dari OJK itu 120%. 120% itu makin tinggi 120%, lebih tinggi dari 120% itu makin bagus. Artinya resiko si perusahaan untuk menghadapi resiko tersebut modalnya banyak. Ya, jadi semakin besar semakin bagus. Track record udah ya. Jadi si perusahaannya punya uang. Betul. Terus yang pasti sesuaikan kemampuan kamu. Beli asuransi sesuaikan dengan kemampuan finansial. Jangan sampai gue mau beli UP Jiwa misalkan 5 miliar, tapi gue cuma punya modal, kemampuan finansial gue 500.000, ya nggak dapet. Ya. Jauh juga ya. Ini senilai 2 miliar. Oh, per bulannya berapa? Sekian. Ada yang 10% aja nggak? Masuk bayarnya. Oke, track record. Kesanggupan, jangan menunda asuransi lebih lama lagi. Kenapa? Karena kalau makin tua, premi itu akan menyesuaikan makin mahal. Jadi makin tua usianya, premi juga akan makin mahal. Nah, makin mahal ini biasanya apalagi si perusahaan asuransi, kalau udah mahal plus ditambah harus medical check up lagi. Belum tentu lolos tuh kalau udah medical check up, ya kan? Jadi sebelum mendapatkan asuransi, si perusahaan asuransi juga harus make sure dulu nih, orang oke nggak secara medisnya, jangan sampai dia sengaja beli asuransi cuma untuk ini doang. Cairin doang. Betul. Kan ntar lagi ulang tahun. Kejahatan asuransi itu sering banget tahun loh, dan itu paling tinggi di negara Amerika. Di Amerika kejahatan asuransi. Betul. Kita tuh bisa beliin orang asuransi nggak sih? Boleh. Nah, itu offline ya nanti ya. Gue ulang tahun. Kan ulang tahun. Maksudnya apa? Maksudnya gue harus beliin lo asuransi kan? Iya kan, kalau lo bingung cari kado, cari aja yang paling gampang. Enggak, udah. Tadi udah 1 track record, 2. Tapi benar lo sering lo banyak yang. Oh iya. Nah, nggak mau, tapi lo minta dibeliin sama yang lain lah. Kemarin itu ada nasabah, langsung nih saya. Kemarin itu ada nasabah, suaminya ulang tahun dibeliin polis asuransi. Tapi bukan karena dia harus meninggal ya, tapi lebih kepada itu sebenarnya nilai kamu aku beli asuransi kalau kamu harus meninggal. Nilai tabungannya yang diambil. Ya udah gue beliin polis asuransi. Tenang kok, nilai tabungan yang diambil. Saya gue beliin asuransi ya. Tapi masalahnya jatuhnya ke ahli waris bukan ke gua. Oh iya juga. Oke, kita balik lagi tadi ya. Lanjut lagi. Track record, sesuaikan kemampuan finansial, jangan menunda beli asuransi, dan yang terakhir adalah belilah produk sesuai dengan kebutuhan. Ya. Self awareness kita jangan tergiur sama katanya 2M, tapi nggak butuh ternyata. Nggak butuh. Banyak banget jenis asuransi, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Mau buat kendaraan, ada asuransi kendaraan, pokoknya sesuaikan. Jangan beli asuransi kendaraan tapi kendaraannya nggak punya. Nah, betul. Asuransi pendidikan anaknya belum ada. Buat apa? Buat siapa itu asuransi anaknya siapa? Antisipasi. Ya nggak gitu caranya. Kenapa gue ketawa banget? Lu nggak punya mobil, saya mau beli asuransi kendaraan. Apa kendaraannya? Belum ada, baru direncanakan.
Gimana ya? Saya lebih sanggup bayar premi daripada bayar mobil. Gak bisa. Oke. Baiklah. Nah, tapi setelah denger nih penjelasan tadi, Udah ketanya gue jadi semangat mau nyari asuransi kendaraan. Aduh, tadi aku ketawa dulu. Oke, serius. Jadi beneran tadi setelah penjelasan yang lengkap banget itu, gue jadi tergiur untuk buru-buru pilih asuransi. Karena kan tadi katanya makin tua, premi juga makin tinggi nih. Gue lebih tua lagi dari lo. Jadi mumpung belum tua, ya kan, walaupun mukanya emang udah kelihatan agak tua ya. Gue lebih muda 2 tahun dari lo. Usia belum ya. Ya sekarang lah harus cari asuransi gitu lah. Mulai dari sekarang. Nah, jadi di mana sih kita bisa nyari asuransi? Nah, kalau di OCBC kita ada yang paling simpel banget. Kalau mau tahu mengenai asuransi, terus kita bisa tinggal one click di One Mobile-nya kita. One click aja. Di situ udah tersedia namanya asuransi jiwa. Mulai dari berapa? 100.000 aja. Aduh. Dari 100.000 aja. 2 kopi. 2 gelas kopi. 2 gelas kopi. Hemat kan? 100.000 bisa mengcover 50 juta. Hanya one click di One Mobile itu sudah bisa ada yang namanya informasi mengenai asuransi jiwa. Plus kalau misalkan mau asuransi kebakaran rumah juga kita ada. Jadi sangat simpel banget, tinggal di one click, polis juga bisa langsung jadi. Untuk asuransi kebakaran rumah, ingat punya rumahnya dulu, baru kita beli asuransi kebakaran rumahnya. Jangan lupa melalui One Mobile ya. Nah, ya, gitu. Ya. Terus gue langsung kepikiran gini, kalau tadi dibilang suruh beli dulu baru ada asuransi, belum ada yang bisa gue asuransiin, terus gue sedih banget dong gue. Enggak, lo bisa asuransikan jiwa lo. Oh ya. Nah, dan kesehatan. Karena kita masih punya jiwa. Udah. Jadi udah ya, tadi kita udah tahu ya kalau asuransi itu penting. Ya kan? Ya. Ada banyak banget jenis asuransi, makanya ketika kita mau pilih asuransi, penting buat kita untuk tahu asuransi apa sih yang cocok sama kita. Ya. Gitu ya, baru mungkin nanti cek-cek kira-kira preminya seberapa sesuaikan kebutuhan. Ya. Dan banyak banget kalau tadi Mbak Sheni sudah bilang di One Mobile tuh one click aja udah ada beberapa jenis asuransi di sana. Yeah. Nah, jadi kita tuh mulai dari 100.000 bahkan tuh tadi. Yeah. Apa sih sebenarnya yang mau kita bilang? Yeah. Sel, Mbak Sheni, apa sebenarnya yang mau kita bilang ke teman-teman sekalian? Yang mau kita bilang adalah tidak ada yang tidak bisa. Terima kasih.